Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar kembali lagi buku komputer kita di halaman 7 ya. Oke, buka buku komputer halaman 7. Kemarin kita sudah belajar tentang sejarah komputer. Nah, sekarang kita akan belajar pengolahan data dengan komputer. Pengertian data dan informasi. Jadi, data itu adalah sebuah catatan-catatan kecil atau catatan-catatan yang bisa terpisah-pisah. Kemudian informasi itu adalah gabungan dari data-data yang sudah disimpulkan. Jadi kita lihat, mari kita baca. Kegiatan pengolahan data sudah dimulai sejak dahulu, sejalan dengan perkembangan sistem catat-mencatat. Yaitu saat kegiatan manusia sudah semakin banyak sehingga sukar bagi manusia untuk mengingatnya, kegiatan catat-mencatat itu dilakukan di berbagai bidang pekerjaan baik oleh perorangan, perusahaan maupun pemerintahan. Dengan semakin bertambahnya jumlah dan arti data bagi manusia, maka mereka berusaha untuk membuat alat yang dapat menggantikan manusia dalam hal catat-mencatat atau administrasi. Jadi dulu manusia itu nyatat-nyatatnya di batu-batu, di kertas-kertas, di daun, dalam bentuk gambar, dalam bentuk tulisan-tulisan kuno, itu adalah data. Namun akhirnya seiring perkembangan zaman, anak-anak, kegiatan catat-mencatat yang tadinya melalui ukiran, melalui apa saja, akhirnya kegiatan catat-mencatat ini memerlukan cara yang lebih efisien, cara yang lebih efektif, dan akhirnya melalui komputer pada zaman sekarang. Dan bukan cuma pada komputer, sekarang pun melalui gadget atau melalui HP kita bisa menyajikan sebuah data, kita bisa mengumpulkan sebuah data, bahkan kita bisa menyebarkan sebuah data. Hal ini terjawab dengan oleh kemajuan teknologi manusia dan ciptakannya komputer ya. Oke, sebagai alat pengganti tersebut. Dalam komputer untuk mengolah data disebut data processing. Pada saat ini kegiatan data processing sudah makin luas, baik dalam kegiatan yang berorientasi pada ilmu pengetahuan, komersil, bisnis, ataupun pemerintahan. Sehingga data yang diolah pun akan bermacam-macam jenisnya. Jadi kalau kita ngetik itu sudah mengolah data. Kita menyimpan hasil ketikan itu juga mengolah data. Gambar, suara, musik, tampilan, atau dalam bentuk apa saja yang di komputer itu disebut pengumpulan data, pencatatan data. Nah, dari keterangan di atas, perhatikan dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa data tersebut merupakan bahan yang akan diolah menjadi satu bentuk yang lebih berguna dan mempunyai arti. Terus, setelah dilakukan pengolahan, maka sifat data akan berubah sehingga bertambah kegunaannya yang dapat dipakai untuk suatu tujuan tertentu atau analisis dan pengambilan keputusan. Jadi seperti ini bagiannya. Pertama datanya, kemudian diolah, terus kemudian menjadi informasi. Contohnya misalkan di HP ini ya, ini Pak Im coret-coret saja. Di HP ini misalnya pertama kita buka WA atau WhatsApp. Kita ketik selamat pagi. Selamat pagi. Nah, selamat pagi itu berarti kita memasukkan sebuah data. Ini tuh data. Oke. Nah, itu selamat pagi. Terus kemudian diolahnya. Diolah, ya kan ini satu persatu menjadi sebuah data. Nah, selamat pagi. Jadi S itu satu huruf aja sudah data. Nah, kemudian diolah menjadi sebuah tulisan selamat pagi. Kemudian dikirim. Ya, di Google, di WhatsApp ada kode kirim atau bentuknya begini. Kirim. Nah, ketika dikirim ke HP satunya lagi, jadi ini data di HP 1, dikirim di HP 2, maka ini disebut HP kedua ini menerima informasi. Nah, itu yang disebut data, pengolahan, kemudian informasi. Proses perubahan dari data menjadi informasi merupakan fungsi utama dari pengolahan data. Nah, kita lihat pengolahan data dengan komputer. Kita akan bicara pengolahan data komputer. Komputer adalah mesin pengolah, ya, perhatikan, data yang diciptakan manusia dengan memberikan jalan mempertinggi produktivitas. Jadi dengan komputer segala sesuatu lebih mudah.
Produktivitas dapat ditingkatkan dalam pengertian dengan mempergunakan komputer, kesanggupan mengolah data pencetakan akan lebih besar dan mutunya lebih baik. Kalau kita pakai tangan, tulisannya seperti ini, tapi kalau dengan komputer lebih baik. Jadi artinya memang tidak bisa dipungkiri, komputer itu benar-benar membuat manusia lebih efektif dalam melakukan berbagai hal. Yang kedua, dalam menggunakan komputer sebagai pengolah data atau pemecahan suatu masalah lebih dapat terselesaikan. Jelas. Contohnya kalau kita ingin cuma foto, kita potret pakai kamera terus kita masukkan komputer, kita kasih tanda di komputer atau kita kasih caption, keterangan. Misalnya contoh kita foto di jelawat, kita kasih keterangan ini adalah jelawat sampit, maka beberapa masalah terselesaikan. Orang nggak bertanya-tanya lagi itu di mana ya, tapi mereka kan sudah lihat keterangan ini di jelawat sampit, di patung jelawat sampit karena ada keterangannya. Dan mencetak seperti itu membutuhkan bantuan komputer. Yang ketiga, dengan mempergunakan komputer, pengolahan data atau pemecahan masalah dapat dilaksanakan lebih teliti dan lebih efektif. Contohnya, ketika kita menggunakan program Microsoft Excel, maka nanti itu di kelas 5, maka hitung-hitungan itu lebih akurat dibanding kita menghitung secara manual. Oke, lanjut. Jika ditinjau dari segi fungsional, komputer itu bisa kita anggap sebagai pelaksana tugas agar pekerjaan bisa diselesaikan secara baik dan efisien. Maka pengolahan data harus ada paling sedikit 3 persyaratan. Pertama, kumpulkan data atau input. Yang kedua, prosedur pengolahan atau prosesor yang dilaksanakan. Yang ketiga, hasil outputnya. Oke, jadi data, proses, output. Ya sama seperti tadi, data, proses, informasi. Jadi datanya seperti apa, prosesnya apa, nanti output ini adalah hasil. Oke, mesin komputer sebagai pelaksana tugas tidak jauh berbeda dengan manusia yang juga sebagai pelaksana tugas. Marilah kita tinjau pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh manusia dan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh komputer. Oke, tugasnya adalah jawab pertanyaan ini. Yang pertama, jenis-jenis data. Oke, pertanyaannya 1. Sebutkan jenis ekstensi itu data ya, ekstensi itu data di komputer. Oke, yang kedua, sebutkan jenis data secara umum. Oke, itu saja anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.